Selain e-visa itu kita butuh hashcode ya. Ya benar. Hashcode wajib untuk masuk ke Turki. Hashcode untuk masuk ke Turki itu kayak kita dikasih Kode, nomor ya, kode ya. barcode. Kode barcode yang itu dipakai banget di sini buat bikin apa aja. Kalau kita mau bikin Istanbul Card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Jejak Serah di sini. Pada pagi hari ini Jejak Serah sedang berada di luar, yaitu kebetulan tepatnya Jejak Serah sedang berada di daerah Sultan Ahmed. Sultan Ahmed adalah destinasi wisata yang sangat terkenal tentunya. Dan pada kesempatan kali ini saya pun sedang didampingi oleh wanita yang sangat istimewa. Dia adalah salah satu rekan saya yang baru saja datang dari Indonesia, dan dia adalah traveler wanita yang paling luar biasa. Nah, kita langsung ngobrol langsung ya sama dia ya. Hai. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini persundaan ketemu dalam suatu acara di negara lain. Di negara lain. Padahal di Indonesianya mah hese pisan ketemunya teh gitu. Iya. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol cantik tentang Septi, kenapa ada di Turki itu. Jadi ini sama dengan menjawab beberapa pertanyaan yang datang ke Jejak Serah. Bagaimana sih Turki itu udah terbuka belum tentang wisatanya, terus ada permasalahan atau enggak, dan sebagainya. Jadi kita akan tanya langsung dengan Septi yang kebetulan baru saja datang seminggu ya, Pi? Hari keberapa ini? Hari ke-10 sih. 10? Oke, berarti kan sangat baru banget dia kesini karena kebetulan baru 1 Juni itu kita baru saja, berarti 1 Juni 1 Juni datangnya. Ya, berarti Septi datang ke itu pas banget dengan pengumuman yang sudah dibuka beberapa wisata ataupun beberapa peraturan yang lebih longgar dan lebih fleksibel, terutama untuk kalian yang doyannya untuk wisata untuk melihat destinasi di Turki. Nah, kita akan tanya langsung ke Septi, gimana sih, apakah susah, apa sulit, bagaimana datang ke Turki. Yuk, silahkan Neng Septi. Selain e-visa itu kita butuh hashcode ya. Ya benar. Hashcode wajib untuk masuk ke Turki. Hashcode untuk masuk ke Turki itu kayak kita dikasih nomor kode ya. Kode barcode yang itu dipakai banget di sini buat bikin apa aja. Kalau kita mau bikin Istanbul Card, kita masuk ke museum segala macam, itu tuh yang dibutuhin paspor sama hashcode itu biasanya. Makanya ketika bikin hashcode itu juga sama kayak bikin elektronik visa. Jadi semua kayak cuman lewat online, isi segala macam, habis itu mereka kirim lewat email bentuk PDF. Ya udah. Kalau aku sih aku print. Aku simpen di handphone, cuman aku print juga ya, make sure aja biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, takutnya hilang atau gimana. Iya, benar-benar. Pokoknya itu yang dipersiapin. Jadi kita dokumennya cuma 3 itu aja sih, paspor, e-visa, sama hashcode tadi. Udah cuma itu aja sih, sisanya normal. Nggak ada, udah itu udah aman. Duit, bawa uang. Nah, itu uang. Itu wajib gitu. Uang. Nah, Nah, sekarang Septi begitu masuk ke Turki, kamu udah punya hashcode, kamu beli apa ya? Beli nomor Turki atau tetap pakai nomornya Indonesia? Nah, ini satu lagi masalah ya sebenarnya. Karena aku pakai provider yang tit itu ya, yang i itu kan. Jadi nggak tahu kenapa itu kok susah apa karena harus aktifinnya dari sana atau gimana. Pokoknya aku udah gagal waktu itu pakai nomor roaming provider Indonesia. Akhirnya ya udah mau nggak mau beli nomor Turki deh. Beli nomor Turki kan ya. Beli nomor Turki. Karena memang kita harus punya nomor Turki karena nanti akan berhubungan dengan kita harus punya kartu namanya Istanbul Card. Itu adalah kartu untuk pembayaran alat transportasi. Memang tidak semua harus pakai kartu sih, ada beberapa kayak minibus atau taksi kita memang harus bayarnya secara tunai. Tapi hampir rata-rata Istanbul Card itu untuk ke toilet sendiri pun maaf ya, kita pun bisa pakai Istanbul Card. Jadi Istanbul Card itu berfungsi tidak hanya untuk transportasi aja, tapi untuk tempat-tempat lain pun bisa. Dan salah satu yang paling berkesan mengenai alat transportasi di Turki itu semuanya sangat perfect dan tentunya sangat bersih, dan itu sangat luar biasa ya. Dan itu mungkin kesan pertama untuk para turis tuh aneh, dari tempat toiletnya, kemudian dari alat transportasinya bersih, nggak ada yang coret-coret kayak gitu ya. Bener, jadi kan? Dan yang paling banget bikin kaget orang Indonesia adalah, kalau aku ya sebagai pemakai transportasi umum ya,
Jadi kalau di Turki itu walaupun kita harus nunggu misalkan ya, itu tuh nunggunya nggak lama, cepet banget, tau-tau datang lagi. Jadi kita tuh nggak buang-buang waktu ya. Paling emang salah satu kekurangannya macet ya. Ya, Kalau kita pergi kalau kita pergi di jam pulang kantor tapi ya pulang kantor gitu. Macet. Cuman tetap aja kita nunggu di halte tuh nggak lama. Itu sih yang kayak kalau kita kan di Indonesia suka lama ya, kayak tahu-tahu nunggunya udah kelewatan bis ya udah. Karena di Turki itu ada jamnya. Kalau udah jamnya dia harus berangkat, dia berangkat. Nggak peduli dia penuh atau enggak, tetap karena sudah ada jamnya. Itu bedanya sama Indonesia. Kalau Indonesia kan kayak nunggu penuh, sampai goyang-goyang dulu baru berangkat. Jadi nggak wasting time gitu kalau di sini. Dan di sini ada satu hal yang menarik juga, budaya antri itu nomor 1, bener banget. Kita mau ngantri apapun, kita tahu diri, kita baru datang nggak bisa nyelonong, kita pasti dengan natural, dengan sendirinya kita akan antri ke belakang. Dan itu budaya banget, dan itu salah satu daya tarik juga. Jadi, ya disiplin kan. Itulah informasi dari Septi yang sudah menjalaninya datang ke Turki pada saat 1 Juni yang bertepatan dengan pengumuman dari pemerintah Turki. Nah sekarang udah tahu nih prosedurnya, bahwa kita harus punya paspor, punya e-visa, juga HES kode. Kemudian kita pun harus mempunyai nomor Turki tentunya, karena kan berhubungan beberapa yang harus kita mempergunakan nomor tersebut. Karena SMS-nya kayak Istanbul Card, kita harus aplikasi dulu dan SMS-nya akan harus masuk ke nomor telepon. Nah, sekarang kita akan menanya ke Septi bagaimana tentang tempat tinggal selama dia di sini. Dia seperti apa dia tinggal di hotel atau di rumah atau tinggal sama teman. Jadi Septi akan menerangkan bagaimana caranya dia membooking tempat untuk menginap. Yopi. Oke, langsung ya. Kalau aku sih dari Jakarta emang udah niatnya nggak mau tinggal di hotel, karena gaya travelingnya gaya backpackeran ya. Jadi bukan traveling mewah-mewah gitu, enggak. Kita cari yang muci-muci. Kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal gitu ya? Soalnya biasanya cuman bobo aja ya. Cuman emang bener-bener dipakai cuma buat tidur. Karena kita sibuk keliling. Nah, jadi akhirnya aku milihnya, tapi aku tetap milih sih tempat yang ada dapurnya ya. Karena at least kalau aku nggak doyan sama makanan sini, aku bisa masak sendiri gitu ya. Iya benar. Itu sih yang penting, sama bisa buat cuci baju ya. Jadi kita nggak bawa banyak baju. Ya, itu penting karena repot banget kalau traveling harus bawa baju banyak. Nggak banget. Kalau bisa buat nyuci, bisa buat masak, tidur. Jadi cukup. Nah, tapi kalau misalkan aku ngebukinya dari Airbnb masih pas di Indonesia. Nah, kalau misalnya emang ternyata nggak sempet ngebooking dari Indonesia, kita bisa tetap pakai si itu website booking tempat itu di Turki kok, asal yang tadi punya nomor Turki yang aktif, atau pokoknya punya nomor yang aktif di negara ini. Jadi gampang, banyak penginapan di sini yang di tempat wisata, di tempat turis tengah kota. Kayak kalau aku tinggalnya, boleh sebutin nggak sih daerahnya? Boleh, nggak apa-apa. Ya kalau aku nyari tempat di daerah Taksim. Enaknya di Taksim karena jadi kita mau ke Hagia Sophia deket, mau ke Galata deket, mau ke Istiqlal Street deket, mau ke tempat-tempat istilahnya tempat-tempat Ortakoy, Masjid Ortakoy juga deket. Jadi enak. Itu kalau menurut aku rekomen kalau misalkan kalian yang mau ke Turki, cari tempat buat nginepnya ya di daerah Taksim deh. Ya? Dan harganya sih so-so, jadi sama kayak ada di Indonesia lah. Jadi sekitar perharinya tuh ya 200 ribuan lah. Sama lah kayak di Indonesia gitu. Jadi ya masih tergantung kan kalau itu pilihannya. Pilihan. Cuman menurut Septi tempat tinggal itu gimana nih? Oke lah, layak atau bagus atau misalkan nyaman gitu. Gimana nih kualitas dari tempat tersebut? Kalau yang aku tempatin sih alhamdulillah. Yang punyanya yang pertama baik sih. Maksudnya yang punyanya welcome dan friendly gitu. Oke gitu, wifi-nya juga ya oke. Biasanya di setiap apartemen itu punya wifi ya, studio punya wifi. Kadang-kadang ribet juga. Tapi kadang-kadang ribet, kadang mati. Tapi yang aku alhamdulillah bagus. Oke. Terus tempatnya juga aku dapetnya yang di lantai paling atas dengan jendela besar banget. Jadi enak. Iya. Masak tinggal buka jendela kalau misalkan. Ya pokoknya tempatnya oke. Kalau aku oke. Terus lingkungan sekitarnya juga karena tempat turis sih ya. Jadi, yang senengnya aku di Turki ini kalau di daerah turis itu ngerasa aman travel sendiri karena banyak polisi. Iya benar, dijaga. Padahal orang-orang paling takut kalau ketemu polisi, kalau ini paling seneng. Karena kita kan perlu safety ya. Di negara orang. Iya kalau. Nah sekarang dari sekian hari, kurang lebih 10 hari nih, Septi udah jalan-jalan ke Turki nih.
tepatnya mungkin hanya di Istanbul ya, satu kota Iya, aja. satu kota aja Nah, stay-nya. pesan pertama atau misalkan adakah sesuatu atau tempat yang menjadi favorit ya? Aku ke Istanbul mau ke sini, udah bener nggak dikunjungi atau belum sempat gitu? Oke, yang paling sebenarnya hampir setiap tempat buat aku berkesan. Oke. Buat aku beda daripada yang ada di Indonesia, udah jelas banget. Tapi yang paling berkesan itu emang pas ke Bosporus ya. Bosporus, iya benar. Iya, itu udah kayak aku ke Adalar. Itu pulau ya nggak sih? Masuknya Iya, benar, kota emang pulau ya? pulau. Pulau ya, Pulau masuknya pulau gitu. Jadi Nah. lucu aja gitu di satu kota. Ada pulau. Ada pulau, ada kita bisa ke laut, kita bisa ke darat. Istilahnya tempatnya tuh aneh-aneh gitu. Jadi Ya, bener. wisatanya tuh makanya nggak heran kalau di sini jarang ada mall ya. Iya, Karena ada sih emang banyak, cuma banyak. ya mungkin karena turis nggak tujuannya. ke Nah, mall aku ya, sama gitu. sekali nggak tahu, malah sampai sekarang udah 10 hari mall di mana aku kayak nggak pernah lihat mall di sini. Iya. Karena memang tempat di mana-mana bagus dan bukan mall. Di Jadinya Taksim itu mall sayang. Oh, itu mall ya? Taksim itu mall semua gitu. Dia nggak lupa. Taksimnya. Istiqlal Street itu. Ya iyalah. Kiri kanan itu mall. Tidak ada lagi, ada di sini tuh setiap kalau Tiap tempat itu ada gitu. Ya. paling banyak. Oh my god. Aku Nah, cuma tahu itu kayak Istiqlal Street kan cuma Nah, kayak enggak, jalanan kiri kanan isinya itu Belanda. mall banget. Nah, ini kan salah satu Beda ya bentuk mallnya sama Indo Iya, ya, benar, soalnya ya. beda Jadinya Jadi bangunan tua, klasik, bagus. Jadi Oh. mungkin kita pikirnya itu toko booking, aja. toko kayak gitu. Oh, Ya, ternyata itu soalnya nggak ada memang- tulisannya kan, kita kan ada mall, Iya, plaza benar. atau apa gitu kan. Iya Ya. benar. Tapi Memang lebih gede di Indo sih. iya ya. Tapi emang pokoknya banyak banget. Bosporus itu sih yang paling berkesan. Yang direkomendkan Direkomend. oleh Septi itu dari sekian tempat yang indah di Istanbul, dia adalah Bosporus ternyata. Nah, seperti apa sih Bosporus indahnya itu? Tentunya kalian harus mau kepoin terus tentunya Jejak Serah. Nanti Jejak Serah akan memberikan informasi selanjutnya ya. Nah, teman-teman yang seneng banget untuk traveling, terkhususnya untuk ke Turki. Nah, sekarang kan kita sudah punya Septi nih di sini. Nah, sekarang apa yang mau Septi pesankan atau sampaikan ke calon-calon traveling di luar sana untuk yang khusus untuk dari Jejak Serah, seperti apa sih kiatnya atau gimana cara triknya untuk datang traveling ke Turki? Silakan. Pokoknya yang pasti kalau mau traveling kemanapun ya, khususnya ke Turki, jangan banyak mikir. Maksudnya jangan, ya kita harus punya informasi yang banyak, Betul. tapi jangan banyak takutnya gitu ya. Jadi Karena nggak pergi-pergi. maksudnya kita cukup tahu tempatnya kayak gimana. Pokoknya yang pasti kenapa aku berani kesini sendiri, karena setelah aku lihat beberapa vlogger itu mereka bener-bener banyak yang nggak cewek nggak cowok sama aja, mereka solo travel aman di sini. Karena Iya, itu betul. tadi banyak polisi, apalagi di Iya. tempat turis ya. Aku sih Iya. nggak tahu kalau di tempat lain. Aku yakin di setiap negara adalah tempat-tempat tinggi tingkat kriminalitasnya pasti Betul. ada. Betul. Cuman yang pasti kalau di sini di tempat turis-turisnya, tempat aku tinggal, di sekitar aku yang pernah aku datengin, yang pasti semua tempat turis jadinya aman, banyak polisinya. Walaupun memang mostly polisinya nggak bisa bahasa Inggris ya. Iya benar-benar. Jadi Tapi welcome pakai lah. bahasa isyarat. Oke, oke, yes, oke, kayak gitu aja. Yang penting pede, lihat map terus karena map lumayan valid, akurat. Jadi Iya, benar. aku banyak banget Dialah dibantu sama pemakai map. map yang paling canggih. Kalau aku Iya. agak ribet. Hidupku selama 10 hari di sini udah ditemeninnya map. Oke. Map sahabat Teman terbaik. setia ya. Heeh. Nah, itulah pesan-pesan dari Septi. Mudah-mudahan mendapat informasi yang cukup jelas untuk kalian yang mau datang ke Turki. Jadi kami berdua ingin mengucapkan welcome Turki, Ya. alright? Karena Turki terbuka untuk kalian semua dan kami akan menyambut banget kalian yang mau datang ke sini. Tapi tentunya selalu mengikuti aturan yang ada Protokol di sini. Ya. kesehatan. Protokol kesehatan nomor satu. Nomor 1. Dan jangan lupa sekarang ada peraturan baru dari pemerintah Turki bahwa untuk traveling yang datang dari negara manapun, tolong diingat PCR-nya itu biasanya 72 jam. Tapi mulai 1 Juni 2021 bahwa negara Turki memberlakukan beberapa negara tidak boleh, maksudnya boleh datang ke Turki tapi dengan karantina 14 hari. Tapi alhamdulillah Indonesia tidak termasuk, tapi tentunya Indonesia pun harus membawa PCR yang 48 jam yang berlakunya. Jadi tolong itu diperhatikan, dari 72 jam sekarang jadi 48 jam. Tapi Turki secara keseluruhan welcome turis untuk datang. Welcome banget. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.